Jepang. Hal apa sih yang ada di pikiran kalian ketika mendengar negara Jepang? Mungkin kalian akan berpikir Jepang itu adalah negara yang modern, maju, penuh teknologi canggih, negara yang aman, budaya yang indah, orang-orang yang pekerja keras, dan banyak perusahaan-perusahaan besar di negara ini. Bahkan Jepang adalah negara dengan GDP dan pertumbuhan ekonomi terbesar ketiga di dunia. Tapi, kalau kita melihat lebih dekat, negara Jepang dekade ini memiliki sisi gelap selama 30 tahun terakhir, yaitu Jepang mengalami lost generation. Apa itu lost generation? Mari kita bahas. Sebelum masuk ke pembahasan, apa itu lost generation atau generasi hilang di Jepang? Kita flashback singkat ke masa kejayaan Jepang selama 3 dekade. Jepang pernah dipandang sebagai negara adidaya berikutnya yang akan mengalahkan Amerika Serikat, dan sepenuhnya akan menjadi negara ekonomi global. Jepang saat ini membuat economic Pearl Harbor dengan melakukan devaluasi dolar terhadap yen. Dan nilai mata uang yen terus naik setelah Jepang melakukan penandatanganan di Inggris di perjanjian ekonomi 5 negara. Banyak ekonom dunia yang mengutip hal ini bahwa Jepang akan menjadi negara ekonomi global yang menggantikan Amerika. Tidak hanya itu, bahkan di film-film seperti Die Hard, Rising Sun, dan Blade Runner memperlihatkan ketangguhan negara Jepang kala itu. Itulah hasil dari keajaiban dan pertumbuhan ekonomi Jepang selama 3 dekade berturut-turut dan dipandang lebih unggul dan modern dari negara barat. Dari kemajuan ekonominya itu, pemerintah Jepang melakukan ekspansi dengan melakukan printing money besar-besaran dan menggelontorkan dana kepada orang-orang yang mau ngutang atau memberi pinjaman ke perusahaan-perusahaan dengan sangat mudah. Jepang melakukan printing money hanya atas dasar dengan keyakinan ekonomi Jepang terus naik dan meroket. Pemerintah terus-terusan menyuntik dana, yang artinya ekonomi lagi bertumbuh dan bagus untuk melakukan investasi. Yang pada awalnya spekulasi masyarakat pun kalau investasi ke perusahaan waktu itu bakal terus berkembang. Sayangnya masa kejayaan Jepang berakhir di tahun 80-an sampai 90-an karena adanya krisis ekonomi yang meledaknya bubble pada tahun itu, maka kejayaan Jepang runtuh. Kenapa bisa begitu? Karena adanya kerjasama antara kartel dan pemerintah di dalam sistem pemerintahan dan perusahaan-perusahaan Jepang. Kartel-kartel itu bisa jadi satu orang yang memiliki saham di berbagai perusahaan besar pemerintah. Prediksi para ekonom dan masyarakat Jepang mulai pudar karena banyak perusahaan yang tidak jelas seperti perusahaan zombie misalnya. Perusahaan yang seharusnya sudah bangkrut tapi masih bertahan karena dapat pinjaman duit dari bank. Dan nilai harga pasar tidak sesuai dengan valuasi sebenarnya. Akhirnya orang yang punya duit di negara Jepang jadi mengeluarkan duit secukupnya karena nilai saham yang mulai turun. Maka terjadi korupsi di mana-mana, banyak perusahaan hancur dan ekonomi Jepang melemah. Masuk ke budaya kerja atau kebijakan pemerintah perusahaan Jepang. Jepang mempunyai kebijakan kerja di mana lulusan baru atau fresh graduate dari universitas mulai mencari kerja, atau bahasa Jepangnya disebut shukatsu atau job hunting. Kemudian mereka yang mendapatkan pekerjaan tetap biasanya mempertahankan pekerjaannya sampai pensiun. Dalam bahasa Jepang disebut sushinkoyo. Pekerjaan sampai pensiun atau bisa seumur hidup. Budaya itu tercipta karena kebijakan Jepang itu sendiri. Dan jika mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan tetap setelah lulus, hanya bisa pasrah dengan pekerjaan paruh waktu atau freelance dengan gaji yang sangat kecil. Ditambah krisis tahun 90-an, semua perusahaan tidak melakukan perekrutan pekerja selama 1 dekade dan mempertahankan pekerja lama. Pada akhirnya, para lulusan dari tahun 90-an ke sini itu semakin sulit mendapatkan pekerjaan selama 1 dekade ini. Dari sinilah lost generation terjadi. Ekonomi Jepang tidak pernah sepenuhnya pulih. Orang-orang lulusan tahun 90-an ditambah yang lulus tahun 2010-an menjadi satu selama periode 30 tahun terakhir menjadi lost generation.
Sangat tragis karena ini berdampak pada masa depan Jepang yang menjadi gelap. Jepang tanpa kita ketahui memiliki jutaan orang yang antisosial atau no lab istilahnya, atau memutus hubungan dengan masyarakat atau dunia kerja. Makanya angka pernikahan dan kelahiran di Jepang sangat rendah, jauh dari kata hidup normal dan bahagia. Bagaimana mau menikah dan punya anak sedangkan mencari kerja saja susah. Kemudian makin kesini, kasus ini menjadikan orang-orang itu disebut hikikomori, atau penganut gaya hidup mengasingkan diri, di mana orang yang selalu diam di rumah, kadang mengurung diri di kamar, tidak melakukan interaksi apapun dengan dunia luar, yang mereka melakukan hanya berdiam diri di kamar, mengisolasi diri, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun lamanya. Aktivitas mereka hanyalah menonton TV, baca komik, dan tidur. Untuk urusan makan dan biaya kebutuhan hidup lainnya, mereka menggantungkan itu kepada orang tua, the real beban keluarga. Mereka-mereka ini disebut hikikomori, atau penganut gaya hidup mengisolasi diri dan mengasingkan diri dari dunia luar. Karena banyak faktor orang-orang ini menjadi hikikomori. Pertama, karena stres dan gagal dibunuh ekspektasi. Kedua, stres karena tidak dapat pekerjaan. Ketiga, stres karena tekanan orang tua. Keempat, ada juga yang dibully semasa sekolah. Dan yang terakhir, ada juga yang stres karena tidak bisa bersaing dengan dunia luar yang begitu keras. Ini ada wawancara dengan beberapa orang yang menganut gaya hidup hikikomori. The silence reminds me that I'm alone. I often stay in my futon the whole day and just stare at the ceiling. But I managed to come out of it. Then I went to university, found a job, and a boyfriend. I thought I'd been spared. And then finally I had a relapse. It's as if the lights have been turned off. I have no willpower, no desire to do anything. There is nothing inside anymore. Bahkan orang tua mereka sudah melakukan berbagai upaya agar anaknya yang mengisolasi diri supaya bisa kembali ke dunia luar. I've stood outside his bedroom door many times and begged him to come out, to go to the park or the bird shop because he likes birds. I don't know what to do. I've consulted doctors and been to seminars. All I can say is that it's hard, really hard. He's not interested in anything. I've tried to get him interested in things, but he doesn't want to go out. It's making me depressed too. Yang lebih parahnya lagi, ada orang yang sampai meninggal di apartemen sendirian dan ketahuan setelah 2 bulan meninggal. This room was once home to a 68-year-old man. Keep all the documents organized: social security slips, tax papers, bills, and bank cards. Neighbours alerted the authorities after noticing the smell 2 months after his death. Tercatat lebih dari 100.000 orang yang menghilang setiap tahunnya di Jepang. Sangat tragis, bukan? Jadi tidak heran kenapa inovasi-inovasi dan produk-produk dari Jepang makin sini makin berkurang, mendominasi pasar. Makin tahun, kurangnya produk Jepang yang kita gunakan, dari anime saja misalkan. Industri anime Jepang mengalami kerugian di akhir tahun 2020, sebesar 3% atau 20 triliun. Ini menunjukkan kemunduran ekonomi industri-industri dari Jepang.
Karena para karyawan di sana rata-rata sudah tua karena kurangnya regenerasi para pekerja. Sangat mengkhawatirkan bukan? Karena ini berdampak pada masa depan negara Jepang dan menjadi bayang-bayang yang sangat gelap di dekade berikutnya.